pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata sungguh indah tanah air beta tiada bandingnya di dunia karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Terkait dengan ibadah haji tahun 1441 Hijriah ini, otoritas paling tinggi yang bisa menentukan ini adalah Ad-Diwan Al-Malaki atau Royal Court atau kantor raja. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan juga melakukan komunikasi di level yang paling tinggi yaitu kantor raja, dulu disebut dengan Maktab Jalalatul Malik. Sampai hari ini belum ada informasi yang bisa kita dapatkan, termasuk dengan jalur-jalur informal. Juga saya lakukan komunikasi dengan para petinggi-petinggi Saudi. Terkait dengan keadaan Saudi pada hari ini memang COVID-19 kurvanya naik dan rata-rata per hari kasus baru sekitar 2.500 ke atas, yang total kasusnya sekitar 57.000. Sehingga pada bulan Ramadan kali ini semua masjid di semua kawasan Saudi, kota Saudi ditutup. Termasuk saya kebetulan ngambil gambar ini di belakang saya ada menara, itu adalah menara masjid di komplek Diplomatic Quarter di Riyadh. Setiap 5 waktu hanya ada azan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di masjid tersebut. Jadi saya tegaskan, sampai hari ini belum ada informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami selalu melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Haji dan juga Diwan Malaki untuk mengetahui tentang ibadah haji tahun ini apakah dilaksanakan atau dipending atau mungkin juga dilaksanakan secara terbatas. Terakhir kami melakukan komunikasi dengan Ma'alil Wazir Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Soleh Benten. Beliau juga masih menunggu pernyataan resmi dari Diwan Malaki atau Royal Court atau kantor raja yang mempunyai otoritas penuh untuk menentukan ibadah haji tahun ini. Kami melakukan lobby-lobby, namun perlu kita perhatikan juga bahwa Saudi juga memakai fikih-fikih. Dalam hal ini adalah masalah istitoah. Istitoah atau mampu dalam masalah haji itu minimal kalau dalam kitab-kitab pesantren kita, Tufatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mampu fisik atau al-istitoah al-badaniyah. Kemudian yang kedua adalah mampu secara finansial atau al-istitoah al-maliyah. Dan yang terakhir yang jadi perhatian kita saat ini adalah al-istitoah al-amniyah, aspek keamanan. Apakah ibadah haji tahun ini terkait dengan al-zahirah al-alamiyah, fenomena global COVID-19 ini bisa dinyatakan aman atau belum? Semua kitab-kitab di pesantren membahas itu, bahwa harus ada perjalanan yang sangat safe,
termasuk kitab paling kecil di pesantren yang namanya Safinatun Najah itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan The Ship of Salvation. Di situ dikatakan bahwa ibadah haji harus dipastikan keamanan perjalanan. Dalam hal ini kan sekarang fenomena global adalah fenomena COVID-19. Jadi kami juga menunggu fatwa-fatwa dari Riyasatul Hayatul Kibari Ulama atau ulama-ulama agungnya Saudi untuk memberikan fatwa apakah tahun ini ada penyelenggaraan ibadah haji atau mungkin dipending atau mungkin dilaksanakan dengan catatan ada pengetatan protokol para jamaah-jamaah haji dalam masuk ke Arab Saudi, karena Arab Saudi sampai hari ini prioritas pertama adalah salamatul hujat atau memprioritaskan keselamatan para jamaah haji. Kami belum mendapatkan informasi tentang pengurangan kuota menjadi 50%. Tapi kami nggak mau berandai-andai. Sampai hari ini kami KBRI melakukan komunikasi, lobby, sampai lobby yang paling tinggi yaitu di Dewan Malaki, dan kami tetap optimis karena optimis itu adalah setengah dari sebuah kesuksesan. Saya menunggu ada kemujizatan bagaimana COVID ini cepat selesai, karena Saudi mempertimbangkan keselamatan nyawa atau dalam bahasa pesantren sering disebut dengan al-maqasid al-khamsah, menjaga nyawa itu harus diprioritaskan. Saya berharap sebelum selesai bulan Ramadan ini sudah ada kepastian dari Saudi, karena panitia haji Indonesia, Kementerian Agama sudah melakukan persiapan termasuk akomodasi, kemudian konsumsi, kemudian juga transportasi, semuanya sudah siap, sehingga memang harus ada pernyataan yang tegas dari Saudi. Dalam hal ini tugas kami yang ada di Riyadh untuk melakukan komunikasi intensif. Ketika informasi itu sudah kami peroleh, maka secepatnya akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah Bapak Dirjen, dan kebetulan kawan sekampus saya Bapak Nizar Ali, sehingga komunikasi antar kawan ini bisa mempercepat proses ini. Untuk Idul Fitri ada Al-Amru Al-Malaki atau dekret raja yang mengatakan bahwa tanggal 1 Syawal sampai dengan 4 Syawal itu man'ud tajawul al-kamil, full lockdown di semua kawasan Saudi, sehingga Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi tidak bisa masyarakat umum masuk di situ untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jadi dalam Al-Amr Al-Malaki, dekret raja yang diterbitkan oleh Adiwan Malaki atau Royal Court ini, di situ dijelaskan secara jelas bahwa tanggal 1 sampai dengan 4 Syawal 24 jam orang tidak boleh keluar dan melakukan aktivitas. Di situ dikatakan mamnu al-mu'ayyadah, tidak boleh ada budaya saling kunjung atau silaturahim antar penduduk yang tinggal di Arab Saudi. Itu keadaannya seperti itu, dan itu peraturan di sini langsung diberikan oleh raja, kemudian didistribusikan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.